Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah yang dengan kasih setianya telah melayakkan kita untuk beribadah kepadanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada dalam bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
menyenangkan Tuhan menjadi kerinduan setiap kita, bahkan tujuan hidup kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita, sungguh kita harus mengakui bahwa kita sering gagal melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Bahkan kita menyimpang dari jalannya dan berlaku tidak setia. Pagi hari ini, mari kita berdoa dan mohon pengampunannya. Allah yang adalah Bapa kita, Allah yang setia, yang akan memampukan kita untuk berlaku setia dan lebih mengasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah mendengar pengakuan diri kami yang seringkali berlaku tidak setia. Inilah diri kami Tuhan. Sungguh kami perlu anugerah-Mu untuk menjadi pribadi yang setia dan penuh kasih seperti-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau adil dalam segala jalan-Mu, penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Mu. Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu, pada setiap orang yang berseru kepadamu dalam kesetiaan. Tolonglah setiap kami Tuhan, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, tanding sampai menang, berlari sampai akhir, tinggalkan semua dosa yang merintangi. Ku bersedia dengan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Mari kita bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tinggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dengan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Sungguh Dialah yang akan menyempurnakan pekerjaannya di dalam setiap kita. Satu hal yang diinginkannya adalah kesetiaan kita dalam mengiringnya, mengasihi Dia, dan melayaninya dengan segenap diri kita dalam kehidupan yang dipercayakannya bagi setiap kita hari ini. Seperti wanita
Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema setia sampai akhir. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami saat ini akan membaca firman-Mu dan juga mendengarkan renungannya. Kami mohon Allah Roh Kudus boleh membantu kami mengerti firman-Mu dan juga mendengarkan uraiannya. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini boleh dipakai oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicoba, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, 4 tahun yang lalu saya bersama Semu dan juga satu rombongan dari satu perusahaan pergi ke New Zealand. Kami mengunjungi banyak tempat wisata, tapi salah satu yang berkesan adalah ketika kami pergi ke Danau Tekapo, yaitu di Pulau Selatan New Zealand. Di daerah Danau Tekapo ini ada 2 objek wisata yang menarik hati saya. Yang pertama itu adalah sebuah gereja kecil yang diberi nama Church of Good Shepherd, gereja gembala yang baik. Gereja gembala yang baik adalah sebuah gereja Anglikan kecil yang dibangun tahun 1935. Gereja ini boleh dipergunakan oleh semua orang Kristen dari denominasi banyak mana saja, saudara. Nah, kemudian objek wisata kedua yang menarik adalah ada sebuah patung perunggu dari seekor anjing yang disebut sheepdog atau anjing gembala. Dia milik James Mackenzie. Penduduk setempat mengabadikan sheepdog dengan mendirikan sebuah patung perunggu yang berdiri tegak di dekat gereja gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kelebihan sheepdog sehingga ia diabadikan dalam sebuah patung perunggu dan ramai dikunjungi wisata pada waktu itu? Sheepdog atau anjing gembala adalah anjing yang sangat setia sekali. Bersama tuannya, James Mackenzie, mereka pergi mengambil domba-domba milik orang lain di tempat yang jauh. Lalu domba-domba ini kemudian dikumpulkan di satu tempat. Setelah itu, domba-domba ini dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Rupanya lambat laun, polisi mengetahui perbuatan Mackenzie ini. Akhirnya Mackenzie ditangkap
lalu dijeblosno ke penjara. Nah, domba-domba yang ada yang ditinggalkan oleh Mackenzie itu ternyata saudara itu dijaga oleh sheepdog ini atau anjing gembala ini. Dan ketika petugas keamanan itu mau mengambil domba-domba yang ada, yang mau mengembalikan kepada pemiliknya, anjing ini melawan, ya. Dia tidak mengizinkan polisi itu mengambil domba-domba itu. Akhirnya dia ditembak mati. Bapak Ibu sekalian, itu cerita dari sheepdog di New Zealand itu. Di Jepang ada seekor anjing yang juga sangat setia dengan tuannya, bernama Hachiko. Hachiko itu, Bapak Ibu sekalian, dia setiap pagi mengantar tuannya ke stasiun kereta api untuk bekerja, dan pada sore menunggu tuannya datang dan mereka pulang bersama-sama ke rumah. Nah, pada suatu hari tuannya ini kena serangan jantung dan mati. Tapi herannya, Bapak Ibu sekalian, Hachiko ini setiap pagi tetap pergi ke stasiun kereta api, lalu sorenya pergi lagi ke sana, saudara, menunggu tuannya. Dan ini dilakukan bertahun-tahun sampai dia mati. Nah, penduduk di setempat sangat terharu dengan kesetiaan anjing ini. Mereka mendirikan sebuah patung Hachiko sebagai peringatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mau katakan adalah demikian. Jika sheepdog yang ada di New Zealand, lalu juga Hachiko yang ada di Jepang, bisa berlaku begitu setia kepada tuannya, padahal mereka ini hanya binatang peliharaan, mereka tidak punya akal budi. Nah, sedangkan kita diciptakan sebagai makhluk yang tertinggi, kita mempunyai akal budi. Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita mempunyai kesetiaan yang seperti demikian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, di situ Yesus berpesan kepada jemaat di Smyrna. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mengapa Tuhan Yesus berpesan kepada jemaat Smyrna untuk setia sampai mati? Sebetulnya apakah yang sedang terjadi dengan jemaat ini? Rupanya jemaat Smyrna sedang mengalami penganiayaan yang berat. Mereka sedang ditekan habis-habisan. Nyawa mereka, harta benda mereka itu terancam habis, saudara sekalian. Lalu kita bertanya, sebetulnya apa sih faktor pencetusnya sampai jemaat mengalami penganiayaan yang demikian? Saya membaca latar belakang jemaat ini dan saya menemukan, saudara, pencetus pertama adalah waktu itu Kaisar Romawi yang bernama Domitianus. Dia mengeluarkan satu dekret bahwa semua penduduk yang ada di dalam wilayahnya harus menyembah dia sebagai Tuhan. Perintah ini ditolak oleh jemaat di Smyrna. Mereka tidak mau menyembah Domitianus karena bagi mereka bukan Domitianus yang Tuhan. Yang Tuhan adalah Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara sekalian. Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Domitianus. Nah, karena penolakan ini, jemaat mulai dianiaya. Kemudian ada lagi satu kelompok orang Yahudi yang oleh Rasul Yohanes disebut sebagai jemaah iblis. Mereka melancarkan fitnah kepada jemaat di Smyrna. Saudara-saudara, yang pertama mereka menyebut orang Kristen itu kanibal. Kenapa? Karena orang Kristen itu dituduh
makan daging dan minum darah Tuhan Yesus waktu perjamuan kudus. Lalu orang Kristen itu juga melakukan saudara tindakan amoral di dalam rumah tangga karena ada istilah yang disebut cium kudus atau cium persaudaraan. Lalu juga orang Kristen dituduh memberontak karena tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Dan yang terakhir, orang Kristen juga dituduh sedang mengharapkan supaya kerajaan Romawi itu cepat runtuh. Agar apa? Agar kerajaan Allah boleh datang. Nah saudara, ini adalah tuduhan-tuduhan yang keji sekali dan tidak berdasar. Nah disitulah jemaat Smyrna mulai dianiaya. Saudara-saudara, mari kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 9. Di situ Yesus berkata demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Tetapi sesungguhnya kamu kaya. Jemaat Tuhan terkasih, karena penganiayaan dan fitnah yang keji dari orang-orang Yahudi yang Paulus sebut jemaah iblis itu, maka orang Kristen paling sedikit mengalami 3 penderitaan hebat. Yang pertama, mereka mengalami kesusahan. Di dalam bahasa Yunani, kata kesusahan ini disebut dengan tripsis. Tripsis ini, saudara-saudara, menjelaskan satu tindakan menekan, ya, menjepit, memeras, seperti kita memperlakukan kepada buah anggur. Akhirnya buah anggur itu baru bisa mengeluarkan air anggur, saudara. Lalu arti yang lain, saudara, kita meletakkan satu beban yang sangat berat di atas satu bangunan. Dan bangunan itu akhirnya ambruk karena apa? Karena tidak kuat menahan beban yang berat itu. Saudara, ini adalah kesusahan yang diderita. Mereka betul-betul sangat kejepit. Mereka betul-betul sangat tertekan sekali. Lalu yang kedua, jemaat juga mengalami kemiskinan. Di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang dipergunakan untuk kemiskinan. Yang pertama itu digunakan kata penes, saudara. Penes itu menunjuk kepada orang yang sama sekali tidak mempunyai apapun, tidak punya sisa lagi, tidak punya kelebihan lagi, saudara. Itu penes, saudara. Lalu ada kata kedua adalah petokea, saudara. Petokea itu menjelaskan seseorang itu betul-betul sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara. Sangat miskin. Lebih parah daripada penes, saudara. Betul-betul miskin, saudara. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bertanya ya, kenapa orang Kristen Smyrna bisa mengalami kondisi seperti ini? Nah, dijelaskan demikian. Pada saat itu, jika masyarakat mengetahui ada seseorang menjadi pengikut Kristus, ia akan ditangkap, ia akan dianiaya atau dikucilkan oleh masyarakat. Para pedagang Kristen diboikot barang dagangannya, sehingga tidak ada yang mau membeli barang mereka. Maka banyak yang menjadi miskin. Nah, tapi pertanyaannya, walau mereka miskin, apakah mereka menyesal? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 9a, di situ tertulis, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Bapak Ibu sekalian, ada 2 tipe orang Kristen yang bisa menjadi miskin, tapi di depan Allah mereka itu kaya. Pertama, orang Kristen yang karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka harta mereka dirampas, harta mereka diambil dari mereka, sehingga mereka menjadi
tidak ada apa-apa. Tapi kedua, ada orang Kristen yang karena memenuhi panggilan Tuhan, menjadi misioneri, menjadi pekerja daripada sesuatu keadaan, saudara. Mereka rela meninggalkan jabatannya, rela meninggalkan keuangan mereka dan sebagainya, saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan. Pada awal abad 20 ada seorang pemuda yang bernama William Borden. Saudara, dia hidup di antara tahun 1887 sampai 1913. Saudara, William Borden ini sebetulnya adalah anak orang yang sangat kaya dan ternama di Amerika. Pada usia 16, papanya mengajaknya keliling dunia, saudara, dengan tujuan untuk membuka wawasannya, agar kelak ketika dia menggantikan perusahaan papanya, dia punya wawasan yang bagus sekali, saudara. Tapi setelah keliling dunia, saudara, lalu papanya tanya sama dia begini, "Nah, apa kesanmu di dalam perjalanan selama ini?" Lalu dia berkata sama papanya, "Papa, saya memutuskan akan jadi misioneri." "Hah? Lu udah keliru jadi misioneri?" "Enggak, Pak. Saya sudah doa, saya sudah gumulkan." Lalu papa bilang gini, "Kamu jangan ambil keputusan sekarang, kamu sekolah dulu." Akhirnya dia pergi ke sekolah. Ya. Dia pergi ke Universitas Yale, satu universitas yang sangat terkenal. Dia lulus dengan lulusan terbaik pada waktu itu. Lalu kemudian papa bertanya, "Apakah kamu masih ingin jadi misioneri atau mau melanjutkan usahanya papa?" Dia bilang, "Pak, saya tetap ingin jadi misioneri." Akhirnya dia sekolah di seminari Princeton, saudara. Nah, setelah dia lulus, saudara-saudara, dia meninggalkan semua kekayaan papanya. Dia meninggalkan apapun yang dunia sangat rindukan, dia tidak mau, saudara. Lalu dia berangkat ke Tiongkok. Sebelum ke Tiongkok, dia singgah di Mesir, saudara. 1 bulan di Mesir. Apa yang terjadi? Ternyata dia jatuh sakit. Setelah itu mati, saudara. Bayangkan, saudara. Ini mau ke Tiongkok, singgah di Mesir, mati, saudara. Akhirnya jenazahnya dibawa pulang ke Amerika, saudara. Lalu papanya sedih bukan main, saudara. Mamanya sedih bukan main. Teman-teman semua sedih bukan main, saudara. Tapi kemudian, saudara, ada seorang yang memberikan sebuah Alkitab William Borden ini kepada seorang pendeta dengan sebuah, saudara-saudara, seperti catatan harian. Nah, Alkitab itu ada 3 kata di dalamnya. 3 kata itu adalah, saudara, yang pertama itu adalah no reserve, no retreats, no regrets. Ya, maksudnya apa, saudara? No reserve artinya apa? Waktu dia memutuskan tidak mau melanjutkan usaha papanya, dia meninggalkan semua hartanya, dia tidak punya apa-apa, saudara. Dia tinggalkan itu, no reserve, saudara. Lalu waktu dia lulus dari Yale University, dia ditanya lagi, saudara. Dia bilang, "Tidak, saya tetap mau jadi misioner." Dia tulis lagi, saudara, no retreat, saudara. Tidak mundur, saudara. Akhirnya waktu dia mati di Mesir, dia tulis satu kalimat, no regret, tidak menyesal sama sekali. Saudara, 3 perkataan dari William Borden ini sangat menggerakkan banyak anak muda pada waktu itu. Akhirnya banyak yang juga mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Maka benarlah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Terpujilah Tuhan, saudara. Lalu hal yang ketiga yang diderita oleh jemaat di Smyrna karena penganiayaan itu apa, saudara? Saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu
ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Apa artinya saudara-saudara? Saudara terkasih, Tuhan Yesus ingin mengingatkan orang Kristen di Smyrna bahwa pada saat itu mereka sesungguhnya sedang memasuki satu peperangan rohani dengan si jahat, dengan si iblis, saudara. Dan iblis ini akan memprovokasi penguasa yang ada pada waktu itu, akan menangkap dari beberapa jemaat, lalu kemudian akan memasukkan mereka ke dalam penjara, saudara. Lalu di situ mereka akan disiksa, dicobai, saudara, selama 10 hari. Nah, apakah artinya 10 hari? 10 hari apa dalam arti letter 1, 2, 3 sampai 5, 10 hari? Bukan, saudara. Di dalam kitab Wahyu, kata 10 itu, saudara, itu mempunyai arti lengkap, komplit, saudara. Artinya, jemaat yang dilemparkan ke dalam penjara itu mereka akan mengalami satu penderitaan yang lengkap, satu penderitaan yang sangat-sangat serius, saudara. Satu penderitaan yang betul-betul sangat berat, saudara. Ya. Saudara, saya mencoba mencari informasi bagaimana orang-orang Kristen yang dipenjara, saudara. Bagaimana orang Kristen yang dianiaya pada akhir abad pertama, saudara. Saya melihat, saudara, ada orang Kristen yang betul-betul disiksa, saudara, sampai mati di penjara. Berbagai siksaan yang ada di tempat itu. Demikian juga, saudara, orang Kristen dibawa di Kolosium, ditonton oleh ribuan orang, saudara. Lalu mereka dibunuh, ada yang disalib, saudara. Dan bukan itu saja, saudaraku terkasih, mereka juga diumpankan kepada binatang-binatang buas. Mereka disobek-sobek, mereka dimakan. Dan kejadian ini, saudara, disaksikan oleh ribuan mata. Mereka bersorak gembira, saudara. Mereka bersorak kegirangan. Seperti makhluk-makhluk yang sangat-sangat buas sekali. Mungkin saudara ingat cerita tentang Polikarpus, anak murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Bagaimana dia di hadapan ribuan orang, saudara, diminta untuk menyangkal nama Yesus. Tapi dia tidak mau, saudara. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup di depan ribuan orang itu juga. Saudara-saudaraku terkasih, sungguh orang-orang ini akan mengalami penderitaan yang sangat berat sekali. Tetapi saudara, Yesus juga mengingatkan mereka. Meskipun nanti engkau akan dianiaya, menderita fisik, engkau akan kehilangan harta benda, engkau akan dipenjara. Tetapi saya minta supaya engkau tetap setia sampai mati. Kenapa? Kalau engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ini janji Tuhan kepada kita. Hari ini, kalau engkau setia kepada Tuhan sampai mati, engkau dan saya juga akan menerima mahkota kehidupan. Apa ciri-cirinya orang yang setia, saudara? Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada imannya. Apapun tidak bisa menggoncangkan dia. Apapun tidak bisa membuat dia murtad, saudara. Sekali dia percaya, tetap percaya kepada Kristus Yesus, saudara. Meskipun badan dibunuh, harta dirampas, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Orang demikian punya komitmen yang kuat. Dia rela berkorban. Bahkan dia tidak akan mengkhianati Tuhannya. Saudara-saudara, Yesus berkata, bagi mereka yang setia sampai mati, akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, saya mencoba melihat kata mahkota. Di dalam bahasa Yunani itu adalah Stefanos. Stefanus itu adalah simbol kehormatan. Jadi mahkota kehidupan itu adalah mahkota yang diperuntukkan kepada semua orang percaya yang bertahan dalam penderitaan, yang berani dianiaya, bahkan sampai mati syahid kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih,
Saya akan mengakhiri khotbah saya pada pagi ini dengan sebuah cerita yang terjadi di Wuhan, saudara. Saudara, sebelum kota Wuhan di Tiongkok itu di lockdown, saudara, pada bulan Desember 2019, ya, ada seorang dokter Kristen yang bernama Dr. Li Wenliang. Ya. Dia dengan berani sekali, ya, melalui surat kabar, melalui internet, saudara, dia memberitakan bahwa ada satu virus baru yang sangat berbahaya sekali dan penduduk Wuhan harus berhati-hati. Nah, saudara, karena pemberitaan ini, saudara, dia ditangkap lalu di penjara, saudara. Karena apa? Karena dia dituduh telah menyebarkan berita yang meresahkan masyarakat. Saudara mungkin bisa bayangkan bagaimana kalau seorang itu sudah di penjara, ya, di satu negara yang sangat diktator, saudara. Kita tidak bisa bayangkan, saudara, ya. Tapi tidak lama kemudian, ya, Dr. Li dilepas dengan harus membuat satu pernyataan, saudara, ya. Dan setelah dilepas, Dr. Li tetap, saudara, bekerja sebagai seorang dokter, ya. Dia tetap melayani pasien sampai apa? Sampai dia tertular oleh virus corona ini. Dan kemudian tanggal 7 Februari dia meninggal dunia. Istrinya yang hamil 8 bulan juga tertular virus corona ini, saudara. Saudara, saat jenazah disemayamkan, banyak orang datang menunjukkan simpati, saudara, ya. Banyak yang memberikan bunga dan sebagainya, saudara. Lalu Dr. Li Wenliang menulis demikian. Dia bilang begini, sebetulnya aku tidak ingin jadi pahlawan, tetapi sebagai seorang dokter, saya tidak bisa melihat virus yang tidak dikenal ini menyakiti rekan-rekan saya. Ada begitu banyak orang yang tidak bersalah tertular virus ini. Dan mereka saat ini sedang sekarat. Dan di rumah sakit mereka menatap saya dengan satu harapan supaya saya bisa menolong mereka agar mereka jadi sembuh. Tetapi semuanya sudah tidak bisa saya lakukan. Yang penting saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang dokter. Saudara, Dr. Li Wenliang yang kemudian menulis satu ayat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya pada saat Li Wenliang ketemu Tuhan, Tuhan akan berkata, masuklah hai engkau hamba yang baik dan setia. Nikmatilah, ya, kebahagiaan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berpesan kepada kita pada hari ini. Di tengah-tengah pandemi yang hebat ini, di tengah-tengah situasi ekonomi yang berat, di tengah-tengah banyak kesusahan, saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Amin, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan, apapun terjadi Tuhan akan menjaga kita. Bahkan saudara, satu hari kelak Dia akan memberikan kita mahkota kehidupan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan saudara dan juga kerinduan saya? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, tanamkanlah kesetiaan dari Engkau di dalam hati kami, supaya kami dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap setia kepadamu. Bahkan sampai kami mengorbankan jiwa kami pun tetap kami setia kepadamu. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan ini. Biarlah kami boleh belajar dari jemaat Smyrna yang Tuhan puji sebagai hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,
marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh permukaan bumi, kita mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada pagi ini kita bersama-sama akan mendoakan dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, kita mendoakan Natal yang sebentar lagi akan tiba. Kita berdoa untuk segala persiapan agar di dalam perayaan Natal ini kita boleh memperkenalkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan setiap kita boleh dikuatkan. Yang kedua, lalu kita berdoa untuk Pikalda di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, tak terasa Natal 2020 akan segera tiba ya Tuhan. Dan setiap kali Natal tiba, kami selalu mempersiapkan acara dan juga renungan-renungan Natal, khotbah-khotbah Natal untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Tetapi pada tahun ini situasi sangat berbeda sekali. Namun Tuhan, ini tidak akan mengurangi hikmat kami di dalam menyambut Engkau. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa, biarlah pada Natal ini melalui firman Tuhan, melalui perayaan-perayaan yang akan disiapkan ya Tuhan, boleh membawa kami lebih mengenal kasih Tuhan yang sudah datang ke dunia ini, yang telah mengutus putranya datang ke dunia ini untuk kami ya Bapa. Tuhan, kami mendoakan mungkin di antara jemaat kami yang belum percaya Tuhan, kiranya mereka melalui firman Tuhan yang diberitakan atau melalui apa saja boleh membuka hati untuk menerima Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk Pikalda yang akan dilakukan serentak ya Tuhan di seluruh Indonesia ini. Di dalam suasana pandemi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap calon yang akan maju di dalam pemilihan ini. Demikian juga panitia yang mempersiapkan dan juga anak-anak bangsa yang akan datang untuk memberikan suara mereka. Tuhan, lindungi daripada penularan virus corona ini Tuhan. Tolonglah bangsa negara kami ini ya Tuhan, sehingga kami semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Dan kiranya orang-orang yang terpilih juga adalah putra-putri yang terbaik pula. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Godly Family, mari kita merespon firman-Nya yang sudah kita terima dengan tekad untuk kembali hidup baginya. Kristus yang telah menunjukkan kasih dan kesetiaannya di atas kayu salib demi menyelamatkan setiap kita, karena kita sungguh berharga baginya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji
kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Sekalipun tantangan kehidupan masih terus kami hadapi, kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk hidup dengan penuh kesetiaan dalam mengiring Engkau, melakukan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memberikan diri kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan kembali tekad kita untuk hidup bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih dan kesetiaan-Nya pada kita dengan memberikan hidupnya bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia di dalam mengikut Tuhan di dalam segala keadaan yang engkau jalani hari ini. Dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan setiap kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.